Jadi kalau kita berinfak, bersedekah, itu tidak habis begitu saja. Makanya Allah istilahkan dengan kata meminjamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita harus berderma, itu menunjukkan bahwa berderma, berinfak, bersedekah memiliki nilai keutamaan yang banyak. Pada episode ini kita akan membahas apa saja nilai keutamaan dari berderma atau bersedekah itu. Yang pertama adalah mendapatkan balasan yang berlipat, mendapatkan balasan yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-11, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Ini menarik. Istilah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah meminjamkan, qardan hasana, pinjaman yang baik. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah, itu tidak habis begitu saja. Makanya Allah istilahkan dengan kata meminjamkan. Biasanya kalau dipinjamkan bagaimana? Kalau saya punya uang 1 juta, saya pinjamkan kepada Anda, Anda membayar, maka uang saya 1 juta itu kembali. Nah, Allah mengistilahkan orang sedekah, orang berinfak itu dengan istilah meminjamkan kepada Allah. Maksudnya apa? Apa yang kita sudah keluarkan nanti akan kembali. Kembali bisa berupa pahala yang besar, bisa berupa harta itu kembali dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, di dalam ayat yang ke-18 disebutkan innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sedekah bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa dilakukan oleh perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Ini sesuatu yang luar biasa. Balasannya berlipat ganda, pahalanya sangat besar. Oleh karenanya para sahabat sangat termotivasi dengan pahala yang besar itu, sehingga mereka tidak sungkan-sungkan, mereka tidak takut-takut untuk bersedekah, bahkan meskipun hartanya sedikit, sedekah, berinfak. Seperti Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, itu hartanya sedikit. Waktu itu dia punya uang cuma 4 dirham. Ternyata uang 4 dirham itu dia sedekahkan 1 dirham pada waktu malam, disedekahkan lagi 1 dirham pada waktu siang, disedekahkan lagi 1 dirham pada waktu sepi, dan disedekahkan lagi 1 dirham pada waktu ramai. Habis itu uang 4 dirham. Kenapa? Dia ingin mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang sedekah, pahala yang berlipat dari sedekahnya. Ini contoh. Yang kedua, orang yang bersedekah, selain dia akan dapat balasan yang berlipat,
termasuk berupa harta itu nanti akan kembali, itu pahalanya juga sangat besar, pahalanya sangat banyak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu disebutkan, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalullahu illa tayyiban fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal. Wah, ini luar biasa. Barang siapa bersedekah dengan sesuatu senilai sebutir kurma, jadi seandainya orang sedekah sebesar seukuran sebutir kurma dan usaha yang halal, dari usaha yang halal, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau kita mau bersedekah, mau berinfak, itu dari harta yang kita cari secara halal, karena Allah nggak terima kalau nggak halal, Allah nggak terima kalau tidak baik. Allah menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian membesarkannya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang kalian membesarkan kuda kecilnya hingga besar seperti gunung. Ada nggak kuda segede gunung? Nggak ada. Tapi ternyata ini disebutkan orang yang sedekah dengan sebiji kurma, sedekahnya sebiji kurma, lalu sebiji kurma ini dia cari dengan cara yang halal, Allah terima sedekah itu dengan gembira, dengan tangan kanan. Lalu Allah pelihara sedekah itu, Allah siapkan pahalanya itu sampai dia besar seperti gunung. Jadi itu namanya pahala yang banyak, selama dia ikhlas dan dicari harta itu dengan cara yang halal. Kalau orang sedekah tapi mencarinya tidak dengan cara yang halal, ya Allah tidak terima, sekalipun sedekahnya itu banyak. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita bersedekah, berinfak, berderma, keutamaannya adalah memperoleh ampunan dosa. Kita ini kan punya dosa. Dosa-dosa itu bisa kita dapatkan ampunannya dari Allah, salah satunya dengan cara bersedekah, dengan cara berderma. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nah ini sekali lagi istilahnya adalah pinjaman, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu. Nah, tadi sudah disebutkan balasannya besar yang Allah berikan kepada kita, dan mengampuni kamu. Dan Allah maha pembalas jasa, lagi maha penyantun. Allah itu bersyukur, sangat bersyukur. Jadi kalau ada orang berinfak, bersedekah di dalam kebaikan di jalan Allah, maka Allah itu bersyukur, Allah berterima kasih kepada orang itu. Maka Allah kemudian mengampuni dosa orang itu. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk bersedekah, sehingga para sahabat berlomba-lomba untuk bersedekah itu. Satu ketika Umar bin Khattab datang ke rumah Rasul. Dia membawa, kalau bahasa kita, bawa uang yang banyak, bawa harta yang banyak. Kan uang itu banyak. Ada orang dapat suap, menteri dapat suap, ternyata uangnya disita. Wah, itu uangnya
warna merah, warna biru, ada dolar Amerika, dolar Singapura, itu berapa koper? 7 koper, banyak. Nah, ini Umar bin Khattab membawa uang yang banyak menemui Rasul. Ya Rasul, saya mau sedekah. Diterima. Rasul perhatikan, banyak ini. Nabi tanya, untuk kamu sama keluarga apa yang ditinggalkan? Ada segitu lagi ya Rasul. Oh, jadi rupanya Umar berinfak separuh dari uang yang dia punya. Gak lama kemudian datang lagi Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar bawa uang lebih banyak lagi. Ya Rasul, saya mau infak, ini tolong diterima. Diterima oleh Nabi, diperhatikan, wah banyakkan lagi dari yang diberikan oleh Umar. Nabi tanya, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Untuk kami janji Allah dan Rasulnya. Itu artinya apa? Abu Bakar menyerahkan semua uangnya. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab sampai menangis. Umar menangis. Menangis kenapa? Bisa jadi dia merasa sudah banyak berinfak, tapi ternyata ada lagi yang lebih banyak. Lalu dia mengatakan, wahai Abu Bakar, urusan kebaikan tidak ada orang yang mengalahkan engkau. Ini semua karena keutamaan yang luar biasa, diantaranya adalah ampunan dosa. Sehingga para sahabat berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kaitan dengan berinfak, ingin memberikan yang lebih banyak, yang lebih baik, dan seterusnya. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.